ya kan semua orang punya masa lalu ya, dan punya pilihan. Kalau menurut dia kan dia bilang gitu, semua orang punya masa lalu dan semua orang punya pilihan untuk bisa hidup lebih baik, kan? Jadi menurut aku nggak ada salahnya. Saya juga kemarin ya berumah tangga dengan mantan suami saya dulu menganggapnya dia yang paling perfect, paling sempurna, bakal setia dan terbaik lah. Tapi ternyata kan pada kenyataannya saya harus berpisah dengan dia. Makanya saya tadi bilang sama dia, kalau saya memang sayang sama dia dan kamu pun sayang sama aku, kita berdua harus sama-sama saling menerima latar belakang kita dengan catatan didasari kejujuran. Itu aja sih. Karena saya nggak tahu ini dari Allah berupa hadiah atau cobaan, aku nggak tahu. Makanya tapi kita tetap aja ngejalanin ini semua dengan hati yang tulus, apa-apa dengan niat yang baik. Insya Allah. Aku juga nggak tahu, walaupun dia juga pernah gagal, aku juga pernah gagal, sama-sama berangkat dari pengalaman. Dari gagal kan kita belajar. Ya maksud sih orang mau berulang kali ngelakuin kesalahan. Jadi dari kegagalan yang kemarin kita evaluasi, kita belajar apa yang kurang, perbaiki, apa yang perlu diperbaiki, introspeksi. Dan setelah diintrospeksi yang paling penting kan komunikasi. Jadi kita harus selalu berkomunikasi. Makanya kita kalau berantem nggak pernah lama gitu. Jadi setiap ada masalah kita pasti langsung duduk, yuk ngomong, ngomongnya kencang, keras, yang penting langsung selesai. Komunikasi yang paling penting, saling terbuka, saling jujur. Hebat kamu. Bener, kalau ada masalah tuh ya gitu kan. Iya, aku tuh sukanya kayak gitu. Oke, Danu, tapi kan tidak bisa dipungkiri bahwa Janet masih dalam proses ada istilahnya masih ada persoalan lah. Di dia mungkin support sebagai, karena kan Birgimanya sekarang udah deket apa gitu. Seperti apa sih support buat Janet sendiri? Ya justru itu saya bilang sama orang tuanya gitu, yang namanya masalah dari setiap orang kan pasti ada. Janet juga perempuan, di Jakarta juga dia fight sendiri gitu, butuh sosok seseorang yang mungkin ya nyemangatin, ngasih dukungan, ngasih support dan lain sebagainya. Jadi ya udah, tapi ranah saya sebatas ngasih support aja, ngasih saran, ngasih masukan. Untuk keputusan segala macam saya nggak mau ambil ranah itu gitu, saya nggak ikut-ikut lah. Jadi biarkan dia menyelesaikan masalah-masalah dia dengan masa lalunya. Untuk masa depannya biar urusan saya. Asik. Pokoknya di masa yang kemarin ya, saya cuma bisa bantu doa, support, ngasih dukungan, nguatin, negarin supaya dia bisa ngadepin ini dan menyelesaikannya dengan baik demi mendapatkan yang terbaik gitu ya. Insya Allah semua pasti udah ada jalannya, semua udah diatur dan direncanakan. Kita cuma bisa ikhtiar aja sih. Sebenarnya itu dari mulai perceraian kemarin sama mantan suami saya udah jelasin, bahkan di infotainment juga kan, di jejak digital nggak akan bilang. Saya pernah bilang saya nggak nuntut sedikit pun terhadap mantan suami saya. Dengan harta-hartanya dia silakan diambil, tapi tolong jangan usik ketenangan saya untuk fokus membina kehidupan aku yang baru. Saya ingin hidup, memanfaatkan sisa hidup saya untuk sesuatu yang lebih baik. Dalam arti saya pengen punya rumah tangga yang baik, saya ingin jadi istri yang baik, saya ingin punya anak, saya pengen dinafkahin secara baik oleh suami gitu, dikasih apa ya, dikasih kenyamanan, ketenangan. Dalam arti suami bisa menjamin hidup aku gitu. Aku kayak ngelimpahin tanggung jawab nih ke suami gitu kan, rasanya seperti itu. Saya cuma pengen itu aja. Jadi aku sebenarnya nggak mau saling ganggu gitu aku sama mantan tuh sebenarnya. Jadi seperti sekarang ini aku udah komitmen kan nggak saling ganggu, tiba-tiba dia nuntut saya dengan pengen minta atas aset-aset tabungan saya, aset-aset saya yang saya beli dengan hasil jerih payah kerja saya, uang yang saya gitu kan. Itu kan jadi seperti kayak mengusik ketenangan saya untuk bisa membangun masa depan saya ke depan. Walaupun jujur saya, yang tadi Danu bilang, saya fight sendiri di Jakarta, betul sekali. Orang tua saya nggak pernah saya libatkan untuk masa depan saya. Dalam arti cukup mereka mendoakan saya, cukup mereka mensupport saya, insya Allah dengan tenaga dan dengan materi yang saya sisa saya kemarin saya punya, saya jadiin itu bekal buat saya menata hidup saya yang baru ke depan. Saya nggak mau buang-buang waktu untuk kelamaan jomblo sendiri gitu loh. Kenapa? Saya ingin nyelamatin diri saya.
Dalam arti apa? Bukannya saya pengen cepat-cepat terburu-buru dapat gantinya, enggak. Saya aja nggak nyangka bisa deket sama dia. Padahal yang lain juga, ya dia juga tahu saya curhat sama dia. Saya tuh mungkin saya membuka hati bukan cuma ke dia saja. Untuk siapapun boleh gitu. Bahkan saya pernah dekat dengan A, B, C tuh dia juga tahu. Jadi bukan tandanya saya harus maksain diri untuk dekat sama dia, ngejar-ngejar yang gimana ya. Kalau Allah nggak nakdirin, saya nggak akan bisa dekat sama dia. Begitupun ketika kemana habis cerai, tiba-tiba Allah ngirimin dia buat saya, sama sekali nggak terbesit dalam pikiran saya bisa dekatnya sama dia di antara yang lain gitu. Janet, ada gak keinginan gue nggak mau lama-lama nih, gue akan pengen segera mau menikah, ada gak keinginan seperti itu? Awalnya pada saat saya dekat dengan laki-laki yang berniat baik sama saya memberikan kesempatan itu. Saya udah bilang wanti-wanti dari awal sama mereka ini nih, ya terima kasih udah ngasih perhatian sama saya, support dan doa. Terima kasih sudah mendukung saya kemarin menjalani persidangan saya. Termasuk dia juga, saya bilang saya bukan cari pacar, saya cari calon suami gitu. Jadi saya wanti-wanti kalau masih mau nyari pacar, no, jangan deketin saya, udah saya akan langsung close gitu. Jadi yang dekat kemarin sama saya itu emang saya udah bilang dari awal saya carinya calon suami gitu. Ya. Bener kan? Benar. Jadi tahun depan menikah? Tahun depan kelamaan nggak? Kalau bisa disegerakan lebih baik ya. Hmm. Kan kalau niat Niat baik baik. harus Disegerakan. disegerakan. Amin, ya Allah. Insya Allah doain aja. Jadi 2021. Kita enggak, kayaknya tahun masih ini. 2020. Oh, Oh. jadi akhir tahun ya? Kayaknya Akhir insya tahun Allah ya? Makanya Amin. kan kita cuma bisa ikhtiar ya, Hmm. rencana Allah yang nentuin gitu. Kalau misalkan dipermudah, dilancarin, berarti emang udah takdirnya, direstuin, udah jalannya gitu. Iya. Ya itu dia, kita berdua bisa saling ini aja sih, bisa saling nyelamatin gitu ya, dalam arti ya kita nggak, kalau jomblo kan kadang Si pencarian. pencarian nggak Cari akan yang ada cocok. habisnya gitu kan. Tapi ya alhamdulillah pas kita udah ngeklik, udah cocok, kita ngejalanin juga alhamdulillah ya, kayak dilancarin aja semuanya. Yang pasti tidak ada satu pihak yang terpaksa ya. Mm. Kita saling ingin membahagiakan gitu. Janet, kalau dari mungkin orang tua Mas Danu sendiri seperti apa? Udah ketemu? Seperti apa? Udah sering, Oh, Udah ya, alhamdulillah. kedua orang tua Jadi, udah ketemu. aku tuh bilang sama dia, aku nggak mau, aku cari calon suami kan. Tiba-tiba dia menunjukkan keseriusan itu, kayak apa, ngenalin aku sama orang tuanya. Begitupun aku ngenalin ke orang tua Ya. aku, kayak gitu. Ternyata dia gentle aja, dia datang sendiri gitu ketemu orang tua aku. Dia minta izin langsung dong. Aku juga kaget. Kamu nih serius, kamu datang terus untuk minta izin, kayak saya pengen serius gitu sama anak bapak. Hah? Aku anak bapak? Kamu bener nih, kamu udah fullin hati nih, nggak akan lari-lari kemana-mana nih. Pengusaha kan gitu kan, berusaha terus. Itu kan harus berani, gentle ya. Itu kan tanda keseriusan, itu kan komitmen. oke, harapan berdua nih. Jadi memang akan segera ya, akhir tahun ini ya. Insya Allah. Oh, Harapannya apa? Harapannya kita ingin saling membahagiakan, untuk mungkin orang-orang yang pernah tersakiti secara sengaja atau aku kan ngerasanya tidak sengaja untuk menyakiti mereka, ya aku mohon dimaafkan, dibukakan minta maaf, karena balik lagi ya ke niat kita hidup di dunia kan, mungkin setiap manusia pengen punya nilai sendiri kan. Alangkah lebih baik, lebih indahnya kalau misalnya kita saling legowo, saling mendoakan kebahagiaan masing-masing gitu loh. Kalau misalnya aku juga sama Danu, ya mohon restu doanya dari pemirsa semuanya. Mudah-mudahan niat baik kami dijabah sama Allah, diberikan kelancaran. Intinya hidup kami, bahagia kami, ingin kami ciptakan sama-sama tanpa menyakitin siapapun. Makanya dari itu mohon dimaafkan atas semua kesalahan ataupun kehilafan kami yang mungkin bisa kami sadarin atau enggak gitu nih. Kayak gitu. Mudah-mudahan lancar sampai Mudah-mudahan lancar. hari H. Oke, Amin. amin. oh jadi udah disiapin ya? Sampai Kan hari H? niat, katanya Persiapannya Iya, udah berarti ya? niat. Udah ada yang disiapin.
tabungan. tabungan itu yang paling penting kan. Apalagi kan zaman sekarang kan kita harus Ya. tahu, kita harus cek kesehatan kita. Alhamdulillah kita negatif ya, Negatif. sehat. Berkali-kali ya. Berkali-kali kita Sama rapid swab. Alhamdulillah sehat, dan kita juga Bukan dengan berkali-kali maksudnya, cek terus. setiap 2 minggu Mm, cek, ya. karena kan kita ketemu banyak Walaupun orang. kita mau ngadain acara juga mungkin kita ikutin protokol Iya. kesehatan gitu kan, keluarga, teman-teman yang dekat-dekat aja. Di zaman sekarang udah hemat tuh saya. Jadi hemat ya, alhamdulillah. Ya ada berkahnya. Uangnya kamu tabungin untuk masa depan kita. Ya, ya. Gitu.